sementara itu banjir masih menggenangi permukiman warga di Jalan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Karena banjir yang tak kunjung surut, pemirsa, sejumlah warga memutuskan untuk mengungsi. Kawasan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat hingga Rabu malam masih terendam banjir. Ketinggian debit air mencapai 40 cm. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum, salah satunya sekolah taman kanak-kanak. Warga pun nekat menerjang banjir untuk dapat beraktivitas. Lantaran banjir tak kunjung surut sejak terjadi Selasa malam, sejumlah warga memilih pulang kampung. Bang, mau ngungsi kemana ini bang? Mau ke Serang. Ke Serang? Iya. Oh, emang rumahnya banjir bang? Iya, jalan di pos banjir tuh. Oh, jadi ini mau ke Serang aja nih? Iya. Berapa hari rencananya bang? Ya, nunggu sampai surut lah. Sampai surut. Ketinggian berapa senti bang di dalam bang? Selutut lah. Berapa? Selutut? Oh, Kemarin malam dari yang gede sore itu sampai malam nggak berhenti, itu langsung naik airnya. Soalnya ini di bawahnya kan jalannya di atas, jadi airnya pada surut ke bawah. oh berarti dataran rendah ya? Iya, datarannya rendah. Tingginya berapa senti tadi malam bang? Sampai setengah meteran kali ya. Setengah meteran. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah mendingan sih bang. Udah setengahnya lah pokoknya. Warga pun berharap pemerintah kota Jakarta Barat serius berupaya dalam menangani banjir yang merendam wilayah mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi kemarin ini membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Ya, di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mengalami mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di Jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya, pemirsa, banyak kendaraan bermotor yang mengalami mogok ketika melintasi jalan tersebut.
Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di Jalan Perimeter Utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan Jalan Perimeter Utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping Jalan Perimeter Utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru ini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya Pelan-pelan aja Pak. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Lantas pemirsa, bagaimana kira-kira ketinggian banjir di sejumlah titik Jakarta? Untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan rekan kami Syahriza Zanski dan Hamzah Hapsibuan di Cengkareng Barat, dan juga kita sapa terlebih dahulu Syahriza Zanski yang akan melaporkan langsung dari akses tol Sediatmo Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Utara. Ya. Halo, selamat pagi Syahriza. Silakan dengan laporan Anda, apakah masih ada genangan banjir di lokasi Anda saat ini melapor? Dan juga pemirsa selamat pagi, memang situasi di Jalan Tol Sediatomo kilometer 26+200 kini situasinya sudah mulai bisa dilalui oleh para pengendara meski beberapa hari kemarin ataupun tadi pada pukul 9.40 dibuka, artinya kendaraan sudah bisa lewat ke lajur 1 ataupun lajur 2 kendati hari ini terjadi banjir. Dan inilah Togi, Arista dan juga pemirsa ingin menunjukkan pada Anda situasinya seperti ini, banjir dalam ketinggian 20 cm hingga 30 cm, namun kini sudah mulai bisa dilintasi oleh para pengendara yang ingin melaju ke arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di kawasan Tangerang. Ini personil dari pihak kepolisian dan juga jasa marga bekerja keras untuk bisa menghimbau para pengendara untuk berhati-hati ketika melintasi kilometer 26+200 karena genangan masih ada, tapi ini sudah mulai surut. Ogi, Arista dan juga pemirsa, mengingat hari ini dari pihak Kementerian PU, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, ini setidaknya mengerahkan 4 unit pompa air, dan ini tepat di ujung sana ada satu pompa yang beroperasi. Ini diperuntukkan agar debit air yang terjadi di bahu jalan Tol Sediatomo ini bisa berkurang. Memang tadinya banjir melebar hingga ke lajur 2, namun ini hanya aja di bahu jalan, sehingga maksudnya kendaraan sudah bisa melaju dengan 2 lajur tentunya. Dan untuk diketahui juga Togi, Arista, memang banjir ini terjadi berkat adanya curah hujan yang intensitasnya begitu tinggi sejak Selasa kemarin, dan juga adanya air laut yang sedang pasang, sehingga ini membuat drainase air di jalan Tol Sediatomo yang ini tidak dapat mengalir ke saluran penghubung ataupun drainase penghubung, sehingga ini membuat banjir terjadi hingga 30 cm. Dan untuk diketahui juga Togi, Arista, bagi masyarakat yang ingin melintas sekarang sudah bisa melalui ruas bawah ataupun badan tol Sediatomo, dan kini sudah tidak mulai dialihkan lagi, sudah mulai kembali normal. Namun untuk debit air ataupun ketinggian air banjir ini masih ada 20 hingga 30 cm, dan dihimbau bagi masyarakat untuk melintas dengan yang aman dan nyaman dan berhati-hati untuk selalu menjaga jarak karena situasinya ini masih banjir meski hanya berada di bahu jalan. Sementara itu, Togi, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Tol Sediatmo, dan berikutnya kita ke Hamzah Hasibuan
di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Hamzah, bagaimana informasi terkini di sana? Apakah banjir masih ada? Ya, Togi, Arlista dan juga pemirsa, di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat ini banjir masih menggenangi pemukiman warga. Seperti yang bisa dilihat di tempat kami berdiri saat ini air masih cukup tinggi, masih diperkirakan sekitar 30 hingga 40 cm ketinggian dari air, di mana banjir ini diduga akibat curah hujan yang cukup tinggi yang sebelumnya mengguyur kota Jakarta selama 2 hari berturut-turut. Di belakang saya ini masih banyak, Togi, Arlista dan juga pemirsa, anak-anak yang bermain di depan rumahnya yang terdampak dari banjir. Mungkin akan coba saya tanya salah satunya, adik kelas berapa, Dek? 5. Ini lagi nggak sekolah atau gimana? Libur kah? Libur. Di banjir-banjir ini ngapain, Dek? Main, cari ikan. Cari ikan, Bang. Oh iya, dapat ikannya? Dapat, Bang. Ikan apa tadi yang didapat? Ikan lele. Ikan lele, Bang. Dapat, Bang. Ikan lele sama sepat sama betok ada, Bang. Oh, ikan betok. Iya. Tadi sekolahnya online atau langsung masuk ke sekolah? Enggak, Bang. Diliburin, Bang, karena rumahnya banjir, Bang. Iya, Bang. Jadi ini mau lanjut main banjir-banjiran atau gimana nih? Main lanjut, Bang. Iya, Bang, lanjut, Bang. Banjiran. Ya, Togi, Arlista dan juga pemirsa, ini masih terlihat keceriaan dari anak-anak di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, walaupun rumah mereka ini ataupun kawasan rumah mereka ini tergenang banjir. Namun ini juga masih harus jadi perhatian dari pemerintah bahwa banjir ini juga bukan merupakan hiburan, karena ini juga menyebabkan berbagai macam penyakit. Bisa dilihat, Togi, Arlista dan juga pemirsa, bahwa di sini salah satu rumah yang terdampak cukup parah dari genangan air banjir di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Ini juga bisa dilihat bahwa garasi dari pemilik rumah ini sudah terendam banjir. Selain itu, kendaraan juga sudah mulai ditinggikan oleh para pemilik rumah sehingga tidak masuk ke dalam mesin. Karena sebelumnya kami juga sempat memantau bahwa terdapat beberapa kendaraan yang mencoba untuk menerobos ke dalam kebanjiran ini dan berakhir mogok pada akhirnya. Kemudian ini juga warga masih belum menerima bantuan yang cukup untuk seperti pakaian yang layak, kemudian makanan, karena warga hingga saat ini juga masih terkendala aktivitas untuk bekerja maupun sekolah. Sebelumnya kami mendapatkan informasi dari salah satu sekolah yang berada di kawasan Cengkareng Barat ini bahwa proses pembelajaran ini dilakukan menjadi secara daring ataupun online. Kemudian ini para siswa yang bersekolah ini dipersilahkan untuk tidak langsung masuk karena sekolah yang mereka tempati ini juga hingga saat ini masih tergenang banjir. Sementara itu, Togi. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Hamzah Hasibuan langsung dari kawasan Cengkareng Barat, ya, Jakarta Jawa Barat. Barat. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari Tol Sediatmo. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, di mana tergerus banjir saat hujan deras. Tembok bangunan serbaguna di Tanah Abang, Jakarta ambruk. Agar tidak membahayakan warga, bangunan yang telah berusia puluhan tahun itu akhirnya diratakan dengan tanah. Dinding bagian belakang pos serbaguna di Jalan Hati Suci, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk Selasa malam. Dinding tersebut ambruk saat hujan deras melanda Jakarta sepanjang Selasa malam hingga menyebabkan saluran drainase meluap dan menggenangi ruas jalan. Meski saat kejadian sejumlah warga tengah menjaga keamanan lingkungan, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Kejadiannya kira-kira jam 9 malam, itu pas hujan gede, deras, gagal ada berhentinya, Pak. Gitu. Ini tiba-tiba ambruk atau? Tiba-tiba air naik, itu terjadi longsor, langsung ambruk, Pak. Agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi, bangunan tersebut terpaksa dirobohkan petugas PPSU. Terkait hal tersebut, warga berharap pemerintah setempat bisa kembali membangun pos serbaguna yang biasa digunakan masyarakat sebagai pos RW, pos Yandu, pos Jumantik, dan pos pelayanan kesehatan lansia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.